Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Adapun topik bahasan kita kali ini adalah yang berikut ini. Topik tersebut adalah termasuk dalam bagian-bagian dalam topik video di channel Rasid Hendy. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy. Caranya bagaimana? Silakan sahabat klik tombol subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah. Pastikan nyalakan loncengnya juga agar sahabat mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Kami berharap sahabat menikmati tayangan video dari kami. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan videonya, tapi setelah yang satu ini. Halo sahabat, kita lanjutkan kembali bahasan topik kita mengenai internal audit sistem manajemen ISO. Edisi ini adalah edisi yang kelima. Jadi sudah ada 4 edisi sebelumnya yang sudah kita lewati. Bisa dikatakan ini adalah edisi terakhir mengenai internal audit ini. Baik, kita lanjutkan materi-materi yang tersisa di edisi kelima ini. Oke, kita masuk ke fase ketiga. Jadi fase ketiga ini adalah follow up dari audit. Jadi fase sebelumnya itu terkait dengan pelaksanaan audit. Jadi fase ketiga ini adalah kita memfollow up dari hasil auditnya. Jadi seperti apa sih yang dilakukan? Jadi yang pertama adalah kita melakukan yang namanya pemeriksaan tindakan perbaikan. Jadi sebagai auditor, pastikan Anda memastikan atau sahabat memastikan apakah tindakan perbaikan yang sudah dibuat atau dilakukan oleh auditi memang sudah sesuai dengan temuan yang ditemukan oleh sahabat sebagai auditor. Jadi acap kali mungkin antara tindakan perbaikan dengan temuan yang ditemukan oleh auditor itu tidak sesuai atau tidak sama. Untuk itu pastikan diperiksa tindakan perbaikan dari auditi. Kemudian yang kedua adalah memeriksa keefektifan tindakan perbaikan. Jadi sahabat sebagai internal auditor, pastikan apakah tindakan perbaikan yang sudah dilakukan ini efektif untuk mencegah terulangnya kembali. Jadi saya garis bawahi adalah mencegah keterulangan kembali dari ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat ini. Untuk itu pastikan diperiksa efektivitas dari tindakan perbaikannya. Kemudian yang ketiga adalah menutup ketidaksesuaian. Jadi setelah ada perbaikan, kemudian efektivitas sudah dilakukan dan ternyata memang efektif tindakan perbaikan yang dilakukan dan mencegah terulangnya kembali hal yang serupa, maka kita sebagai auditor dapat menutup ketidaksesuaian atau istilahnya closing case atau menutup kasusnya. Ini adalah fase ketiga follow up dari hasil audit. Lalu tindakan perbaikan. Jadi di sini adalah kita memastikan bahwa auditi harus memberikan perhatian terhadap setiap temuan audit yang diberikan. Jadi auditi harus fokus ya terkait dengan perbaikan. Apa yang harus diperbaiki dari temuan yang ditemukan dari hasil audit. Lalu perhatian tersebut dapat berupa tindakan perbaikan, jadi fokus bagaimana memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat kegiatan audit internal. Lalu setiap tindakan perbaikan yang dilakukan harus sesuai dengan standar ISO yang diterapkan. Misalkan menerapkan ISO 9001, maka klausul-klausul ISO 9001 ini yang menjadi landasan atau dasar dari tindakan perbaikan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah dilakukan sesuai rencana. Jadi setiap tindakan perbaikan atau perbaikan itu harus ada batasan waktu yang memang sudah ditetapkan pada saat menyusun tindakan perbaikannya. Jadi pastikan tindakan tersebut sudah sesuai dengan timeline atau waktu yang memang sudah ditetapkan pada saat pembuatan analisa dan tindakan perbaikannya. Oke, kita akan lanjutkan tayangannya setelah yang berikut ini. Buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan ya klik tombol subscribe di bawah yang berwarna merah serta nyalakan loncengnya.
Baik sahabat, kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai tindak lanjut dari hasil audit. Yang pertama adalah setiap tindakan perbaikan harus diverifikasi. Jadi verifikasi terkait dengan tindakan perbaikannya. Apakah tindakan perbaikan ini memang sudah dilakukan dan memang sudah mencapai dengan target perbaikan untuk mencegah keterulangan kembali kasus yang serupa. Lalu verifikasi ini dilakukan oleh auditor karena yang menemukan ketidaksesuaian ini adalah auditornya. Jadi auditor harus memastikan bahwa auditi melakukan perbaikan sesuai dengan temuan yang ditemukan oleh auditornya. Lalu setiap ketidaksesuaian yang timbul dari tindak lanjut audit ditetapkan sebagai temuan baru dan hal ini dilaporkan ke top manajemen sebagai masukan audit selanjutnya. Jadi bila mana ternyata dari hasil perbaikan memunculkan ketidaksesuaian yang baru, maka ini dikatakan sebagai temuan baru. Dan ini nanti dilaporkan ke top manajemen sebagai masukan audit untuk yang periode berikutnya. Ini adalah di tahapan tindak lanjut dari hasil audit. Lalu kita harus melakukan evaluasi hasil audit. Sahabat sebagai internal auditor, sahabat harus mengevaluasi dari hasil audit. Jadi mengevaluasi temuan-temuannya, pelajari semua hasil-hasil yang ditemukan, lalu lakukan pembuatan kategori. Jadi yang masuk major itu yang seperti apa, kemudian yang minor itu yang seperti apa, itu kita buat kategorinya. Lalu yang ketiga adalah kelompokkan temuan-temuan tersebut. Jadi yang major kita kumpulkan, kemudian yang minor dikumpulkan juga, termasuk yang observasi. Lalu tetapkan tingkat pentingnya kelompok-kelompok dari temuan-temuan tersebut. Jadi yang temuan yang sifatnya major, otomatis itu menjadi prioritas atau lebih penting untuk segera diselesaikan oleh auditi. Berikutnya adalah temuan yang minor. Kemudian adakah hal utama yang perlu diperhatikan? Jadi mungkin biasa sih yang menjadi temuan major ini adalah menjadi major concern-nya. Jadi semua hasil-hasil ini bisa menjadi nanti ada yang major concern, ada juga mungkin yang minor concern. Jadi prioritaskan yang tingkat paling penting adalah yang major concern terlebih dahulu, baru yang minor. Ini adalah yang kita lakukan pada saat kita melakukan evaluasi hasil auditnya. Oke, dari hasil paparan kami dari 5 edisi terkait dengan topik internal audit atau audit internal, bisa kita simpulkan terkait dengan kegiatan internal audit ini. Yang pertama adalah internal audit wajib dilakukan secara reguler. Karena dari latar belakang klausul 9.2 mengatakan harus dilakukan secara berkala. Jadi memang internal audit wajib dilakukan secara reguler, minimum 1 tahun sekali. Lalu yang kedua adalah auditor harus memiliki kompetensi. Sahabat sebagai internal auditor otomatis kompetensinya harus dimiliki. Dari mulai persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman audit, kemudian pelatihan, itu harus dimiliki sebagai internal auditor. Lalu yang ketiga adalah auditor bertujuan untuk mencari kesesuaian. Jadi supaya tidak salah kaprah di organisasi, instansi atau perusahaan bahwa auditor itu mencari-cari kesalahan. Tidak. Tapi yang sebenarnya adalah auditor bertujuan untuk mencari kesesuaian. Kalaupun ditemukan ketidaksesuaian, itu adalah penyimpangan dan itu harus diperbaiki terkait dengan penerapan sistem. Lalu yang keempat adalah audit juga memaparkan sisi positif dari sistem. Jadi tidak hanya yang negatif yang ditampilkan di hasil audit ini, tapi memaparkan juga terkait dengan sisi positif di lokasi auditi. Lalu yang kelima adalah pemahaman metode PDCA penting dalam proses audit. Jadi PDCA dalam kegiatan internal audit pun sama, ada kegiatan metode PDCA ini seperti yang sudah dipaparkan di edisi yang sebelumnya. Jadi silakan nanti dipelajari kembali terkait dengan metode PDCA internal audit ini di edisi kami sebelumnya. Oke, itu adalah kesimpulan dari hasil pembahasan tayangan video-video kita sebelumnya terkait dengan topik internal audit. Dari kami, ini semua terkait dengan kegiatan internal audit. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat semua. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai ketemu lagi di edisi yang berikutnya. Demikian bahasan topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari tayangan video kami ini.
Dan itu adalah bagian dari topik-topik yang ada di channel Rashid Handy. Untuk itu, pastikan sahabat sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Handy ini dengan melakukan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah, dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat mendapatkan update terbaru terkait dengan channel Rashid Handy ini, dan agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat dari tayangan video kami. Silakan klik tombol like dan share atau bagikan video kami ini ke media sosial sahabat semua. Silakan kirimkan komentar Anda atau sahabat terkait dengan tayangan video kami ini, dan silakan juga kalau ada topik yang ingin diangkat di topik video kami. Semoga di kesempatan berikutnya kami bisa menayangkan topik yang Anda inginkan tersebut. Untuk itu, silakan tetap tonton video-video atau tayangan video menarik kami lainnya. Saran dari kami, terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Saya akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.